Pembangunan pusat data atau data center sedang berlangsung di Batam. Apakah proyek chip ratusan triliun ini akan mengubah peta kekuatan teknologi Asia Tenggara? Jawabannya ada di akhir video. Bayangkan sebuah pulau kecil di perbatasan Indonesia tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia teknologi. Batam yang selama ini dikenal sebagai kawasan industri dan logistik, kini bersiap melangkah ke level yang sama sekali berbeda. Bukan sekadar pabrik perakitan, tetapi pusat produksi chip yang menjadi otak hampir seluruh perangkat modern, dari telepon pintar hingga kendaraan listrik, dari sistem kecerdasan buatan hingga infrastruktur energi masa depan. Pembangunan pusat data atau data center sedang berlangsung di Batam, yang diproyeksikan akan menjadi hub teknologi penting bagi Indonesia. Beberapa perusahaan besar domestik dan internasional termasuk dari Amerika dan Tiongkok memilih Batam sebagai lokasi pusat data, yaitu di kawasan ekonomi khusus Nongsa. Dibanding dengan Singapura, Batam dipilih dikarenakan memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya biaya operasional yang rendah termasuk biaya tanah dan tenaga kerja, lokasi yang strategis dekat dengan Singapura, memungkinkan konektivitas yang cepat dan kuat ke jaringan internasional. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif dan regulasi yang memudahkan investasi asing. Sehingga semua faktor ini menjadikan Batam sebagai pilihan strategis untuk pengembangan infrastruktur digital dan pusat data, serta dapat membuka lapangan kerja baru. Perubahan ini tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan lahir dari dinamika global ketika dunia menghadapi krisis rantai pasok semikonduktor yang sempat melumpuhkan industri otomotif, elektronik, dan teknologi tinggi di berbagai negara. Di tengah persaingan negara-negara besar untuk mengamankan pasokan chip mereka sendiri, Indonesia mulai melihat peluang strategis untuk naik kelas. Selama puluhan tahun, peran nasional lebih sering berada di sisi penyedia bahan mentah dan basis perakitan. Kini, arah kebijakan bergeser menuju penguasaan rantai nilai yang lebih tinggi. Batam dipilih karena posisinya yang dekat dengan jalur pelayaran internasional, infrastruktur industri yang sudah matang, serta statusnya sebagai kawasan ekonomi khusus dan proyek strategis nasional yang memberikan kemudahan regulasi dan kepastian bagi investor global. Momentum internasional semakin menguat sejak konferensi tingkat tinggi G20 di Bali tahun 2022, ketika Indonesia secara terbuka menawarkan diri sebagai mitra strategis dalam industri teknologi dan energi hijau. Komitmen tersebut diperkuat dalam pameran industri global Hannover Messe tahun 2023 yang menjadi panggung pertemuan antara pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan besar dari Amerika Serikat serta Jerman. Dari sinilah lahir kesepakatan konsorsium lintas negara, yang tidak hanya berbicara soal modal, tetapi juga transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan ekosistem industri jangka panjang. Kesepakatan itu kemudian diwujudkan dalam proyek raksasa yang berlokasi di kawasan Wiraraja Green Renewable Energy and Smart Eco Industrial Park di Pulau Galang, Batam. Kawasan ini dirancang sebagai zona industri berbasis energi terbarukan dan teknologi tinggi, sejalan dengan tuntutan global terhadap produksi yang lebih berkelanjutan. Nilai investasinya mencapai sekitar 26,7 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 440 triliun rupiah, menjadikannya salah satu investasi teknologi terbesar dalam sejarah Indonesia dan menempatkan Batam sebagai titik baru dalam peta industri semikonduktor dunia. Dana tersebut dialokasikan untuk membangun fasilitas produksi semikonduktor terintegrasi, mulai dari pengolahan pasir silika sebagai bahan baku, produksi wafer silikon, pabrik kaca berteknologi tinggi, hingga sistem logistik dan infrastruktur energi. Konsorsium yang terlibat, termasuk perusahaan nasional dan mitra internasional, menggabungkan keunggulan modal, teknologi, serta akses pasar global dengan kekayaan sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia. Pemerintah pusat mendukung penuh melalui kebijakan perizinan terpusat berbasis resiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, dengan tujuan memangkas birokrasi tanpa mengorbankan standar keselamatan dan lingkungan. Masuknya Indonesia ke dalam rantai pasok semikonduktor global tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Persaingan teknologi antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara maju lainnya menjadikan chip bukan sekedar komoditas industri, melainkan aset strategis yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional dan daya saing ekonomi. Dengan hadirnya fasilitas produksi di Batam, Indonesia memperkuat posisinya sebagai mitra penting di kawasan Asia Pasifik, sekaligus menawarkan alternatif bagi perusahaan global yang ingin mendiversifikasi lokasi produksi mereka.
Dari sisi ekonomi, dampak proyek ini diproyeksikan sangat luas. Industri semikonduktor dikenal memiliki efek berantai yang besar, karena setiap lapangan kerja langsung di sektor ini dapat menciptakan beberapa lapangan kerja tidak langsung di bidang konstruksi, logistik, pendidikan, penelitian, hingga jasa. Keunggulan lain terletak pada strategi hilirisasi pasir silika, di mana bahan mentah yang sebelumnya diekspor dengan nilai rendah, kini diolah menjadi produk berteknologi tinggi dengan nilai tambah berkali-kali lipat, sejalan dengan agenda nasional untuk memperkuat industri berbasis sumber daya alam. Bagi Batam dan wilayah sekitarnya, transformasi ini akan terasa dalam bentuk percepatan pembangunan infrastruktur, kebutuhan listrik, air bersih, perumahan, transportasi, dan fasilitas pendidikan akan meningkat seiring datangnya ribuan tenaga kerja dan ahli dari dalam maupun luar negeri. Daya beli masyarakat diperkirakan naik, yang pada akhirnya menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, mulai dari kuliner, transportasi, hingga layanan pendukung industri. Di tingkat regional, kehadiran pusat produksi chip di Indonesia berpotensi mengubah peta persaingan teknologi Asia Tenggara. Negara-negara tetangga yang selama ini menjadi basis perakitan elektronik harus mulai memperhitungkan Indonesia sebagai pemain baru dalam produksi komponen inti. Hal ini dapat membuka peluang kerjasama lintas negara, tetapi juga memicu kompetisi dalam menarik investasi, talenta, dan proyek riset berteknologi tinggi. Secara global, diversifikasi lokasi produksi semikonduktor membantu mengurangi resiko gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik, kebijakan perdagangan, atau bencana alam. Dengan adanya fasilitas di Batam, perusahaan internasional memiliki opsi tambahan untuk menjaga stabilitas produksi mereka, sekaligus memperluas jaringan manufaktur di kawasan Asia Pasifik yang terus tumbuh. Kedepan, fase awal proyek akan difokuskan pada pembangunan fisik dan pemasangan peralatan produksi berteknologi tinggi yang menentukan standar kualitas dan efisiensi jangka panjang. Pemerintah dan industri diperkirakan mempercepat program pendidikan dan pelatihan melalui perguruan tinggi, politeknik, dan pusat riset agar kebutuhan tenaga ahli dapat dipenuhi dari dalam negeri. Permintaan chip global yang terus meningkat, terutama dari sektor kendaraan listrik, energi terbarukan, dan digitalisasi, membuka peluang ekspor yang besar bagi Indonesia jika kualitas dan kontinuitas produksi dapat dijaga. Namun, keberhasilan jangka panjang juga sangat bergantung pada komitmen terhadap standar lingkungan. Industri semikonduktor dikenal intensif energi dan air, sehingga pengelolaan limbah, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pemanfaatan energi terbarukan harus menjadi prioritas agar pertumbuhan industri tidak menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang merugikan.